Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas mengenai Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan salah satu khulafaur rasyidin dan merupakan sahabat Rasulullah yang paling dicintainya. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman, yang mana nama itu diberikan Rasulullah setelah beliau masuk ke dalam Islam. Adapun nama sebelum beliau Islam adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Kemudian gelar As-Siddiq diberikan dan melekat kepada beliau sehubungan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang peristiwa ini dirasa mustahil bagi orang-orang kafir, sehingga mereka menyampaikan kepada Abu Bakar mengenai pendapat beliau. Tapi apa kata Abu Bakar? Beliau berkata, sungguh aku membenarkan sesuatu yang lebih daripada itu dan segala kabar yang datang dari langit. Karena beliau langsung membenarkan peristiwa ini, maka dia bergelar As-Siddiq di kalangan sahabat. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi, yang merupakan lebih kurang kira-kira 2 tahun 6 bulan setelah peristiwa bergajah. Dari sini kita pahami bahwa beliau usianya lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Abu Bakar bernama Salma bin Safar dan ayahnya bernama Utsman bin Amir, yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah atau penaklukan Makkah. Abu Bakar adalah sosok sahabat yang sangat istimewa dan luar biasa, sehingga beliau mendapat juga apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala yang dengan menganugerahinya banyak keistimewaan-keistimewaan. Yang pertama adalah bahwa nama atau Abu Bakar diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pada surah At-Taubah ayat 40, ketika peristiwa Allah menerangkan peristiwa mengenai Abu Bakar dan Rasulullah yang berada di dalam gua Tur. Yang kedua, berkenaan dengan peristiwa ketika Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, maka orang-orang kafir bertanya-tanya, kenapa Abu Bakar membebaskan seorang budak yang tidak bermanfaat baginya? Maka Allah menerangkan dalam surah Al-Lail, yang artinya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kekuasaan. Yaitu pada surah Al-Lail ayat 19 sampai 21. Berikutnya, bahwa Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk surga nanti. Itu sesuai dengan sabda beliau langsung kepada Abu Bakar di hadapan para sahabat-sahabat lainnya. Beliau berkata, sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku. Hal lain yang merupakan keistimewaan Abu Bakar adalah ia adalah orang yang pertama sekali senantiasa bersegera untuk kebaikan. Pada sebuah riwayat Rasulullah bertanya
kepada para sahabat-sahabat yang mengelilinginya. Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Maka Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya, dan siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Maka Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Rasulullah menanyakan kembali, dan siapakah di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Masih Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, dan siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar berkata, saya. Dengan demikian, maka ia merupakan orang yang pertama sekali melakukan kebaikan di antara para sahabat-sahabat. Yang berikutnya, keistimewaan Abu Bakar adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Dalam sebuah riwayat, Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab, Aisyah. Amr bin As melanjutkan, maksud kami, siapakah yang engkau cintai dari golongan laki-laki? Maka beliau menjawab, ayahnya Aisyah, yang mana kita tahu bahwa ayah Aisyah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq adalah mukti pada masa Rasulullah. Pada suatu riwayat, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila saya kembali ke sini dan tidak bertemu engkau, kepada siapakah saya akan bertanya? Rasulullah berkata, tanyakanlah kepada Abu Bakar. Yang keenam, Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan orang kepercayaan Rasulullah. Banyak rahasia-rahasia Rasulullah sebelum disampaikan kepada yang lain, disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang salah satunya adalah peristiwa ketika Rasulullah melaksanakan hijrah. Hanya satu orang yang diberitahu beliau dan juga menemani beliau dalam peristiwa hijrah ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan jasa atau kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq yang berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang sahabat yang sangat tawadhu. Walaupun ia merupakan pedagang yang kaya raya dan berasal dari keluarga yang kaya raya, tetapi dalam penampilannya ia selalu hidup sederhana dan tidak sombong dalam kemewahan, dan selalu berperilaku tawadhu dalam kesehariannya. Yang berikut, banyak jasa-jasa Abu Bakar yang telah ditorehkannya kepada umat Islam. Bahwa kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama umat Islam, dan semasa kekhalifahannya yang hanya berumur kurang lebih 2 tahun, banyak prestasi yang telah dilakukannya. Yang pertama adalah begitu beliau diangkat sebagai khalifah, maka banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan dari suku-suku Arab yang mereka menolak untuk membayar zakat, dan banyak lagi yang ingin meninggalkan Islam dan kembali kepada berhala-berhala. Maka Abu Bakar As-Siddiq menumpas pemberontakan itu sampai semuanya menjadi aman. Dan kemudian ada pula terjadi pemberontakan dari Musailamah Al-Kadzdzab yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru untuk menggantikan Rasulullah SAW. Maka pasukan Musailamah Al-Kadzdzab dibinasakan dan dikalahkan, yang dikenal dalam pertempuran Aqabah, di mana pada saat itu panglima perang dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan Musailamah Al-Kadzdzab sendiri mati terbunuh yang dilakukan oleh Wahsy, salah seorang sahabat. Yang ketiga, setelah menjabat khalifah, beliau melakukan ekspansi Islam ke utara melawan kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sasani, dan juga menaklukkan Irak dan Suriah. Dan terakhir, pada masa beliau, Umar mengusulkan agar Al-Quran dibukukan, dan beliau setuju. Maka dibentuklah sebuah tim
untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Dan setelah pembukuan ini lengkap, maka mushaf tersebut disimpan oleh Abu Bakar, dan ketika beliau wafat, mushaf disimpan oleh Umar, dan ketika Umar wafat, mushaf ini disimpan oleh Hafsah, anak Abu Bakar. Demikianlah sejarah singkat biografi Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.